Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassuhbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita semuanya, Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat kesemuanya, untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, kita doakan kepada siapa saja yang sedang sakit, baik itu orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula, dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas segala dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku semuanya, insya Allah kali ini kita akan membahas ada 3 perkara yang bisa datang ketika kita menjauhi ulama, menjauhi ahli agama, menjauhi orang-orang yang pintar, cerdas dalam ilmu agamanya. Apa saja sih 3 perkara tersebut? Ketika kita menjauhi ulama, apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Mari kita bahas. Dalam sebuah hadis disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayati jamanun alal ummati yapirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullahu bisalasi baliyatun. Ulaha yarfa'ullahul barakata min hasbihim wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wasalisatu yahrujuna minad dunya bighairi iman, yang artinya bakal datang ke umat kami hiji zaman di mana-mana geus ngajauhan para ulama jeung ahli pikih, mangka bakal dilindih ku Allah ku tilu balai. Namun cek kalau menurut bahasa Indonesianya seperti ini, akan datang kepada umat kami satu zaman di mana-mana sudah menjauhi para ulama dan ahli fikih, maka akan ditimpakan oleh Allah dengan 3 musibah, yaitu yang pertama, bakal diangkat barokahna ku Allah tina segala pakasabanana atau usahana. Nah, kalau menurut bahasa Indonesianya, akan diangkat berkahnya oleh Allah SWT
dari segala usahanya atau pekerjaannya. Jadi, ketika kita sudah menjauhi para ulama atau ahli fikih, tidak mau datang ke pengajian, tidak mau mengaji untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mengangkat keberkahan dalam segala usaha atau pekerjaan kita. Sehingga usaha kita tidak akan berkah. Kita usahanya lancar, banyak uang, tapi seakan-akan kita tuh selalu kurang, merasa kurang. Walaupun usaha kita lancar, uangnya banyak, tapi selalu merasa kurang, selalu merasa gelisah. Itu tandanya usaha atau pekerjaan kita diambil keberkahannya oleh Allah SWT. Kalau kita tidak ingin diambil keberkahan dalam usaha kita, maka jangan sampai kita menjauhi para ulama atau ahli fikih. Jadi kita harus terus tetap giat dalam mencari ilmu agama, dekati orang-orang yang berilmu, para ulama, ahli fikih, dekati. Jangan sampai kita menjauhi mereka. Jika kita tidak ingin diangkat keberkahan dalam usaha dan pekerjaan kita. Kadang walaupun pekerjaannya itu gajinya kecil, upahnya kecil, atau biasa-biasa aja, tapi ketika pekerjaan itu membawa berkah, maka akan terasa tenang, akan merasa cukup, tidak akan merasa kekurangan. Seperti itu. Yang kedua, bakal dilindih ku Allah kaitu umat ku pamimpin anu zolim. Kalau menurut bahasa Indonesianya, akan ditimpakan oleh Allah kepada umat itu dengan pemimpin yang zolim. Maksudnya, jadi yang memimpin umat tersebut, baik itu presidennya, ataupun RT-nya, ataupun kepala desanya, ataupun apa saja yang disebut pemimpin, itu pemimpinnya akan zalim, akan menindas rakyatnya, akan melakukan kezaliman terhadap rakyatnya. Ketika kita menjauhi para ulama atau ahli fikih, sangat dahsyat sekali bencananya ketika kita sudah menjauhi para ulama dan ahli fikih. Dan zaman sekarang sudah terbukti banyak orang-orang yang tidak mau mengaji. Banyak orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu agama, tidak mau datang ke tempat pengajian, tidak mau dekat dengan para ustadz, para kiai, para guru, para orang-orang yang memiliki ilmu yang banyak, malah dijauhi zaman sekarang itu. Malah zaman sekarang itu lebih dekat dengan HP, dengan gadget, dengan TikTok, dengan game online, dengan judi online, dan lain sebagainya. Sehingga tidak menutup kemungkinan kita akan diberikan pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya, terhadap umatnya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita menjauhi para ulama atau ahli fikih. Yang ketiga, bakal keluar tina dunia bari keayaan teu mawa iman. Jadi orang yang menjauhi agama itu akan keluar dari dunia dengan keadaan tanpa membawa iman. Artinya ketika orang tersebut sudah tidak mau mengaji, menjauhi para ulama, maka otomatis dia akan kurang ilmu agamanya, sehingga Allah akan mencabut rasa imannya. Ketika dia meninggal, maka dia tidak dalam keadaan beriman atau dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah SWT. Bukankah kita tidak mau mati dalam keadaan kafir? Pasti kita semua menginginkan mati husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, dalam keadaan membawa iman Islam ke hadapan Allah. Tapi semua itu tidak akan terjadi jika kita semua menjauhi para ulama, menjauhi ahli fikih. Yang intinya
Jika kita tidak ingin semua itu terjadi, maka jangan sampai kita menjauhi para ulama, jangan sampai kita menjauhi ahli fikih. Teruslah dekati orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki kemanfaatan dalam ilmunya, orang-orang yang dipercaya oleh Allah dalam menyebarkan ilmu agama. Dekati, jangan sampai kita jauhi. Teruslah mengkaji ilmu pengajian, datangi tempat-tempat pengajian, jangan sampai kita lelah dalam mencari ilmu agama dan mendekati orang-orang berilmu, supaya kita dijauhi dari 3 musibah tersebut dan kita bisa mendapat keberkahannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kesimpulannya, ada 3 perkara yang akan ditimpakan oleh Allah akan datang kepada zaman ketika kita menjauhi ulama dan ahli fikih, yaitu 3 perkara tersebut, musibah tersebut, yaitu yang pertama, akan diangkat keberkahannya oleh Allah dalam segala usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, akan ditimpakan oleh Allah kepada itu umat pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, akan keluar dari dunia dengan keadaan tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.